Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita telah masuk di semester 2. Tolong diikuti sampai selesai videonya ya. Akhirnya kita masuk di materi semester 2, yaitu polinomial. Tolong dicatat poin pentingnya ya. Kalian bisa baca di sini istilah lain dari polinomial adalah suku banyak. Merupakan bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari variabel atau peubah dan konstanta. Adapun operasi yang digunakan dalam polinomial ini hanya penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Nah, ada syarat yang harus kalian ingat dalam polinomial ini, yaitu pangkat yang digunakan itu berupa bilangan bulat tak negatif. Atau ini secara teori, kalian ingat di sini, derajat ini maksudnya pangkat ya. Polinom dalam X yang berderajat n, artinya derajat ini adalah pangkat tertingginya. Dengan n merupakan bilangan cacah. Nah, jadi ketika kalian menemukan bentuk pernyataan matematika atau suatu bentuk polinomial, di situ ada pangkat atau derajat yang berupa bilangan negatif atau pecahan, maka itu bukanlah sebuah polinomial. Atau misalkan ada juga variabel X-nya itu mengandung fungsi trigonometri, maka itu bukanlah polinomial. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berikut adalah contoh polinomial atau suku banyak yang berada di sekitar kita. Ini ada sebuah bak kamar mandi bentuknya balok, nih bentuk yang lumrah sekali kita jumpai ya. Panjang bak itu 2 desimeter lebih dari lebarnya. Nah, ini gimana sih penulisannya dalam matematika? Nah, kalian harus rajin-rajin berarti biar paham ya. Sedangkan tingginya itu 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika bak tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang bisa ditampung hanya 120 liter. Nah, kalian masih ingat volume balok itu apa? Luas alas kali tinggi. Balok alasnya adalah persegi panjang. Persegi panjang, luas alasnya panjang dikali lebar. Kalau volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di soal ini ada penyebutan kata lebar sebanyak 2 kali, ya enggak? Yang pertama, kalimat kedua, ya kan? Nih, dengan panjang bak adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Ada 2 kali kata lebar. Maka kita misalkan X-nya ini sebagai lebar. Nah, volume dalam X. Oke, maka kita bisa menuliskan panjang atau kita wakili dengan ini apa dengan variabel P ya. P adalah X plus 2 ya, dan tinggi adalah X plus 1. Karena ada kata-kata lebih dari lebarnya. Maka volumenya dalam X adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi adalah X plus 2, kemudian lebarnya sendiri tadi X, dan tingginya X plus 1. Ketika kalian mengalikan ketiga ini, maka diperolehlah X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2X. Nah, ini adalah salah satu contoh dari polinomial atau suku banyak. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di polinomial ini kalian harus bisa membedakan mana yang derajat, mana yang koefisien, mana yang konstanta, dan mana yang variabel. Saya coba ingatkan kembali beberapa istilah yang sudah pernah kalian pelajari sebenarnya. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada eksponen atau pangkat. Nah, tambahannya yaitu dalam polinomial ini adalah istilah derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Nah, misalkan di sini pangkat tertingginya berapa? 2 ya, berarti derajat dari polinomial ini adalah 2. Nah, ada konstanta. Konstanta ini selalu menyertakan tanda di depannya. Ya, konstanta adalah angka tanpa variabel. Kemudian ada koefisien. Koefisien adalah angka yang berdampingan dengan variabel tertentu. Sementara variabel itu sendiri adalah lambang pengganti sebuah bilangan yang kita belum tahu nilainya berapa. Ya, itu mudah-mudahan bisa kalian ingat dan tahu sekarang bedanya. Jangan sampai ketukar ya. Lebih jauh membahas tentang operasi aljabar pada polinomial, perhatikan suatu contoh suku banyak berikut ini. 2x sepakat 5 ditambah 3x sepakat 4 dikurang 6x kuadrat plus 8x dikurang 20. Derajatnya berapa nih?
Nah, ingat derajat adalah pangkat tertinggi dari suatu suku banyak. Bisa dilihat dong, di sini pangkat tertingginya adalah 5, berarti derajat 5. Kemudian suku-sukunya apa aja nih? Nah, suku-suku itu dibatasi oleh eh, tanda operasi. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku, yaitu 2x pangkat 5, ya kan? Kemudian 3x pangkat 4, negatif 6x kuadrat. Kemudian 8x dan negatif 20. Lanjut, koefisiennya adalah angka-angka yang bersebelahan dengan variabelnya, yaitu ada 2, ada positif 3, negatif 6, 8, dan negatif 20. Konstantanya siapa? Nah, konstantanya adalah negatif 20. Nah, jangan sampai ketukar ya. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan koefisien dari X pangkat 3 sesuai polinomial ini berapa? Koefisien dari X pangkat 3 sesuai polinomial di atas adalah berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Nih, kalau kalian lihat kan nggak ada nih yang pangkat 3. Benar nggak? Tapi kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi ini kan pangkatnya menurun, ya. Ini dari 5, 4, tiba-tiba langsung 2, 1, 0. Nah, jadi penulisan ini itu bisa kita buat versi lengkapnya kayak gini. 2x pangkat 5, ya kan? Turun pangkatnya jadi pangkat 4. Karena pangkat 3-nya tuh nggak ada, maka kita boleh membuat ini jadi 0x pangkat 3. Kenapa 0? Karena bilangan 0 itu jika dikali apapun tidak mengubah soal ini, ya. Kemudian barulah ditulis 6x kuadrat, kemudian plus 8x pangkat 1 ya, kemudian negatif 20. X pangkat 0. Nah, jadi kalau ngelihat pangkatnya ini berurutan ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. X pangkat 0 itu nilainya 1. Angka apapun itu jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Ini sudah pernah kalian pelajari dulu di bab eksponen kelas 10. Nah, berarti koefisien dari X pangkat 3 sesuai polinomial ini yaitu sama dengan 0 jawabannya. Begitu ya. Sebenarnya, untuk menyelesaikan operasi aljabar pada polinomial ini, sudah kalian pernah lakukan di SMP. Cuman pangkatnya mungkin tidak sebesar pada materi polinomial ini. Nih, ada dua contoh latihan. Ini itu gampang banget konsepnya, yaitu kalian tinggal mengelompokkan. Yang satu suku dioperasikan. Nah, yang A dulu ya. Di sini ada 6x pangkat 3 ya, dikurang 8x kuadrat plus 7x plus 10. Kemudian suku banyak yang selanjutnya 10x kuadrat plus 11x dikurang 13. Ada dua polinomial ini. Apa sih bedanya? Nah, kalau yang satunya ini ada yang pangkat 3, tapi yang sebelahnya tidak ada yang pangkat 3. It's okay, tapi kita akan tetap melakukan operasi hitung seperti biasa. Karena 6x pangkat 3 ini tidak ada temannya, maka tulis saja seperti biasa. Nah, kemudian negatif 8x kuadrat dikelompokkan dengan 10. Kalau penjumlahan ini gampang ya, jarang ada yang keliru biasanya. Kemudian 7x satu suku dengan 11x ditambah ya, tandanya ngikut. Kemudian 10 dengan 13. 10 dikurang 13. Ingat tandanya ngikut. Oke, kita lakukan operasi di sini. Ini tetap 6x pangkat 3. Negatif 8 ditambah 10 adalah positif 2x kuadrat. Sebelah sini 18x negatif 3. Bagaimana? Mudah ya? Nah, lanjut. Kalau tadi penjumlahan tidak ada masalah, saya yakin ini hampir semua pasti bisa menguasai. Nah, yang B ini yang pengurangan. Biasanya sering keliru siswa itu karena tidak hati-hati. Nah, saya tawarkan satu cara penyelesaian. Ini bisa dikerjakan dengan cara susun ke bawah.
Jadi gini, tulis dulu suku banyaknya, ya. Kita akan melakukan hitung susun ke bawah kayak biasa. Bedanya ini bentuknya suku banyak. Nah, di sini pangkat 3 ada temennya pangkat 3 ya. 5Y pangkat 3. Kemudian 7Y kuadrat. Ada nggak temannya di sini? Yang pangkat 2? Nggak ada. Kalau nggak ada, beri 0. Tambah 0, Y kuadrat. Nah, ini tidak akan mengubah soal, ya. Kemudian lanjut, negatif 2Y. Nah, positif 3. Nah, jadi yang sama satu suku ini disejajarkan ya. Lalu kita lakukan pengurangan. Nah, ini 10 kurang 5 adalah 5 ya. Kemudian 7 dikurang 0 ya tetap 7. Ya kan? Lanjut. Negatif 4 nih, hati-hati di sini. Negatif 4 dikurang negatif 2. Bacanya berarti negatif 4 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Ini sering salah di sini. Negatif 2. Negatif 2Y. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3 adalah negatif 5. Gimana? Mudah ya? Ini mengurangi apa ya? Meminimalisir kesalahan kalau pakai cara seperti ini. Atau kalau nggak mau pakai susun ke bawah juga nggak apa-apa. Kita coba cara lain. Caranya gini. Yang B, tulis suku banyaknya ya. 7 Y pangkat 2 dikurang 4Y dikurang 2. Nah, ini kali ke dalam. Jadi tanda min kali ke dalam min kali plus min. Ya kan? Min 5 Y pangkat 3. Nah, lanjut. Min ketemu min jadi plus. Plus 2Y. Lanjut. Min dikali plus. Min dikali plus min ya. Min 3. Nah, tinggal kelompokkan ini dengan ini. Ya kan? 7Y kuadrat nggak ada temennya, tulis saja tetap seperti itu. Ini kan 10 dikurang 5 ya 5 pangkat 3. Karena 7Y kuadrat nggak ada temannya ya sudah, tulis saja 7Y pangkat 2. Min 4Y ditambah 2Y, negatif 2Y. Ya, negatif 2, negatif 3, negatif 5. Sama aja kan? Nah, demikian salah satu contoh operasi aljabar pada polinomial untuk penjumlahan dan pengurangan. Saya yakin kalian pasti bisa. Kita lanjut ke perkalian. Selanjutnya akan mempelajari tentang perkalian antar polinomial. Oke, di sini ada dua fungsi, fx dan gx. Masing-masing akan kita kalikan. Ini mengalinya sama kayak biasa yang telah kalian pelajari dulu. Intinya adalah teliti dan dikontrol kembali hasil pekerjaan kalian. Nah, kalau mengalikan suku banyak, nah pertama-tama dari depan dulu, satu per satu. Ini dulu, x kuadrat dulu ke sini. Baru ke belakangnya, baru ke yang paling terakhir. Selesaikan itu dulu, ya, fokus ke ini dulu. X kuadrat dikali X kuadrat adalah X pangkat 4, ya kan? X kuadrat dikali negatif 5X, berarti min 5X pangkat 3. Betul? Kemudian X kuadrat dikali 1, ya plus X kuadrat. Nah, udah beres ya, baru yang ini. Tuh, plus X pangkat 3. Kemudian X dikalikan negatif 5X. Min 5X kuadrat. Terakhir, X dikali 1. Positif X. Ya kan? Nah, baru kita gabungkan nih. X pangkat 4 tetap, nggak ada temennya. Ini ada. Tuh, negatif 4 X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dengan min 5X kuadrat. Berarti ini kan 1 nih. Di depan X kuadrat ini kan 1. Koefisiennya 1. Berarti 1 dikurang 5. Berarti berapa tuh? Negatif 4 X kuadrat. Nah, gitu. Ya. X pangkat 1 nggak ada temennya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan ini sudah berurutan. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ya.
Mudah-mudahan kalian bisa teliti ya kalau ingin melakukan perkalian. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar nilai suku banyak. Wah, ini gampang banget. Ini itu menentukan nilai. Jadi diketahui X-nya berapa, kalian tinggal substitusikan ke fungsi yang diketahui. Wah, gampang banget. Ini jangan sampai kalian salah ya. Ini sudah sering dipelajari di kelas 8 dulu tentang fungsi. Makanya X itu adalah nilai yang belum kita ketahui berapa. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, berapa sih nilai suku banyak ini? Nah, tinggal kita gantikan ya. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti kan 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 7 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 0 pangkat berapa ya? Nggak ngaruh ya. Ini 00 tambah 1 ya 1. Selesai. Tuh, selanjutnya kalau nilai X kita ganti dengan 10, berarti 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 7 dikali 10 ditambah 1. Ingat, ini dikuadratin baru dikalikan 3 ya. Berarti 100 kali 3, 300, 371. Gimana? Nilai suku banyak gampang banget ya. Dah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang suku banyak. Jangan lupa dicatat materi ini dan gunakan contoh baru versi kamu sendiri. Tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.